Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Diawali dengan video unboxing lagi. Jadi ini ada dua paket yang baru nyampe. Untuk paket yang pertama ini isinya adalah baju koko buat kakak Gali sama pak suami. Sebetulnya kemarin itu pengen cari baju koko buat pak suami dan kakak Gali itu di mall tempat tinggal kami. Cuma karena aku cari yang warna biru muda seperti ini ya. Aku nggak tahu ini sky blue atau bukan, yang pasti warna biru lah. Itu khawatirnya nggak ada nanti di mall. Kak, coba dulu nak bajunya nak. Makanya order secara online aja dulu. Nanti untuk yang belanja di mall mungkin bakalan di akhir bulan Maret ini ya, atau di awal bulan April. Kalau aku sih sebetulnya pengen secepatnya, cuman pak suami bilang nanti aja, nunggu diskon besar-besaran aja di mall katanya. Cuman ya kita ini kadang nggak sabaran ya, pengen belanja sekarang supaya cepat aman untuk urusan baju lebaran. Karena nanti biasanya udah mendekati hari raya itu udah mikirin mau masak-masak gitu. Tadi kakak Gali udah aku minta untuk cobain bajunya, ternyata muat ya, pas banget size S. Nah ini dia aku perlihatkan bahannya dari jarak dekat. Ini bahannya katun, halus banget ya, pokoknya adem dan lembut di badan. Nanti bakal aku taruh link tempat pembeliannya di description box, siapa tahu ada yang mau samaan. Lanjut untuk paket yang kedua ini isinya adalah buat keperluan dapur lagi. Jadi aku itu kemarin sempat food prep banyak ya untuk stok lauk, dan ternyata aku ngerasa kekurangan wadah ya untuk lauk pauk atau untuk protein hewani yang bakal aku simpan di freezer. Jadi ini aku order food container buat nanti nyimpan lauk pauk di freezer. Kebetulan ini adalah merek yang aku idam-idamkan ya, karena aku pernah nonton untuk merek si lekok ini pernah dipakai oleh youtuber yang dari Korea gitu ya. Kebetulan pas aku order ini harganya lagi promo live gitu, alhamdulillah jadi dapetnya sedikit agak murah ya dari harga normal. Jadi udah di diskon, kemudian ada diskon live juga dan free ongkir. Untuk bahannya ini yang bagian tutup benar-benar lentur dan lembut, jadi memang cocok untuk kita taruh di freezer ya, karena pada saat kita mau ngeluarin bahan makanan setelah dari disimpan di freezer itu tutupnya karena ini lentur dan lembut, jadi kita nggak khawatir untuk pecah ya. Terus untuk wadahnya juga ini tebal banget, kokoh gitu ya. Terdapat uliran juga di dasarnya sehingga makanan beku yang kita simpan ini mudah untuk kita keluarkan. Ketinggiannya ini 6,5 cm, jadi cocok dan pas untuk kita nyimpan ayam atau daging-dagingan yang ukurannya lebih tinggi dan lebih besar. Nah nanti link tempat pembeliannya juga bakal aku taruh di description box ya, siapa tahu ada yang lagi cari juga food container dengan kualitas yang bagus supaya pemakaiannya lebih tahan lama. Nah ini aku lagi prepare untuk kebutuhan aku masak sore hari ini. Jadi aku udah keluarin sayuran, kemudian juga tadi aku udah naikin stok ikan ya yang ada di freezer. Cuma sih nggak terlalu lama, jadinya ikannya masih beku. Cuma nanti bakal aku cairin menggunakan air fryer aja ya. Nah ini pertama-tama aku seperti biasa ya mendahulukan yang digoreng-goreng supaya minyaknya benar-benar termanfaat ya. Aku mau goreng pempek pistel dulu, tapi aku gorengnya nggak terlalu banyak ya, karena kemarin itu goreng 10 biji ternyata nggak habis. Karena anak-anak itu kan nggak suka sama pempek pistel, mereka lebih suka sama pempek isi telur atau pempek lenjer. Jadi ini aku gorengnya cuman untuk aku aja ya. Karena kalau udah digoreng kemudian nggak dimakan, mau digoreng lagi itu kayaknya kurang enak. Jadi daripada dibuang-buang, jadi goreng aja yang mau dimakan. Nah sambil nunggu pempeknya itu mateng, ini aku mau iris-iris dulu tempe. Tempenya ini mau aku goreng tepung, aku goreng setengah aja ya. Setengahnya mungkin nanti untuk sahur, karena aku juga mau masak ikan, kemudian juga mau goreng udang sedikit.
Adek Gina kan kurang suka sama tempe, kemudian juga ikan agak kurang terlalu suka juga ya. Kesukaannya itu ganti-ganti, dulu suka ikan, sekarang enggak, terus dulu juga suka udang, sekarang enggak, pokoknya nggak bisa diprediksi ya maunya apa, kadang pengennya telur. Tapi kalau kakak Gali sih semuanya suka kayaknya ya, kecuali tadi kalau pempek pistel dia ngambil pempeknya aja, tapi isi pepayanya itu ya buang atau dikasihkan ke aku. Nah ini aku langsung nyuci food container yang tadi udah aku unboxing. Kemungkinan besok insya Allah bakal belanja protein hewani lagi karena stok di freezer itu udah mau habis. Kalau masak sambil nyambi kayak gini, kadang aku itu suka kelupaan ya. Kalau tadi itu goreng pempek, makanya agak sedikit gosong nanti kelihatan pempeknya. Dan minyaknya juga, memang tadi aku gunain gak terlalu banyak. Penghematan minyak ya, walaupun sebetulnya minyak itu kadang bisa dipakai lagi untuk besok, tapi aku ngerasa lebih enak tuh minyak yang baru. Ini aku mau defrost ikan yang tadi kata aku ya belum begitu cair waktu aku taruh di chiller. Jadi nanti kalau udah di defrost itu baru aku panggang ya, tetap di air fryer ini, dan ikannya ini kan udah dibumbuin juga. Sebetulnya kalau mau langsung dipanggang dengan suhu pemanggangan bisa aja sih, tapi aku kayaknya mau di defrost aja dulu. Nanti pas udah nggak beku lagi baru aku pakai suhu untuk ngebakar atau ngemanggang. Ini dia pempek yang kata aku agak sedikit gosong tadi. Emang bagusnya kalau kita mau goreng pempek ya, jadi pempek yang udah direbus gitu bagusnya minyaknya kerendam supaya warnanya itu cantik merata ya, nggak gosong seperti ini. Cuman nggak apa-apa lah karena ini kan buat makan sendiri juga. Nah lanjut, habis itu aku goreng beberapa tahu. Kebetulan ada tahu putih ya, sisa 1 biji di kulkas, jadi ini aku goreng tepung aja, sekaligus juga aku goreng tempe yang tadi aku iris-iris. Dan sebetulnya habis goreng tahu dan goreng tempe ini aku juga goreng beberapa udang tempura ya, yang kemarin juga aku udah meal prep. Aku goreng beberapa biji aja, siapa tahu adik Gina itu pengen udang. Karena adik Gina itu belum suka sama tempe sama tahu goreng. Nah habis ini itu sambil nunggu tempe dan tahunya ini matang, ini aku mau iris-iris dulu pisang. Jadi aku mau bikin kolak pisang karena seperti pesanan kakak Gali ya, jadi ya mau cemilannya itu kolak pisang. Nah ini biasanya 1 sisir pisang itu kami masaknya untuk dibikin kolak itu 2 kali ya. Kalau bikin 1 sisir itu pasti kebanyakan. Nah aku kurang suka ya kalau makanan yang sering dipanas-panasin gitu ya, walaupun katanya bisa sih kalau misalnya kita masak sekaligus, besok nanti tinggal manasin aja. Karena bikin kolak pisang ini kan paling gampang ya, apalagi aku gunain santannya itu pakai santan instan, jadi nggak terlalu repot. Supaya nggak kelamaan nungguin aku motongin pisang ini, jadi ini aku sulap aja ya supaya semua pisang itu udah keiris di mangkuknya. Oke baiklah, nah tempenya tadi udah matang, jadi ini udah aku angkat. Terus lanjut aku goreng udang tempura seperti yang aku ceritain tadi. Aku goreng cuman beberapa biji aja ya. Dan sambil nunggu udangnya ini juga mateng, aku mau masak kolak pisang tadi. Kebetulan gulanya udah larut ya dalam air yang sudah aku didihkan, jadi aku tinggal masukin aja pisang yang udah dipotong-potong tadi. Dan pas aku mau nuangin ini bener-beneran panas ya kena uapnya, jadi terpaksa aku langsung sendokin aja pakai sendok ini. Tadi itu salahnya aku pas nuangin pisangnya itu pas baru buka tutup panci ini ya, jadi uapnya itu bener-bener baru keluar. Cuman nggak apa-apa lah disendokin gini juga jadi lebih aman ya, nggak tumpahan gitu pisangnya. Biasanya kolak pisang ini kami makan pas pulang terawih ya, jadi kalau pas berbuka itu belum mau nyentuh kolak pisang. Kalau pulang terawih itu nggak tahu bawaannya itu jadi lapar lagi. Dan yang pengen dimakan itu cemilan kayak gini ya, kayak kolak atau juga misalnya ngulangin pempek atau juga makanan yang lain.
Nah ini ikan yang tadi aku defrost udah cair, jadi nggak beku lagi. Jadi sekarang aku mau masak dengan suhu pembakaran ya, atau dipanggang gitu. Aku gunain suhu 200 derajat Celcius dengan waktu 25 menit dan ini pas banget ya. Tapi nanti aku bakal balik ikannya kalau sisa waktunya itu tinggal 10 menit lagi. Nah ini pisang yang udah aku masukin tadi sampai pancinya ini hampir kepenuhan gitu ya. Terus lanjut aku masukin santan. Jangan lupa kita aduk-aduk supaya menyatu dengan airnya dan juga katanya biar santannya nggak pecah. Dan untuk cemilan kolak pisangnya udah jadi, udah mateng, tinggal aku mau menata di meja makan. Untuk minuman segernya tetap bikin es buah tapi tanpa susu, dan ini udah tadi dipotong-potongin Pak suami ya. Next, ini ikan bakarnya udah mateng, jadi tadi air fryernya udah manggil-manggil ya. Nah ini aku angkat, sebetulnya tadi juga udah sempet aku balik ya, cuman gak aku ambil videonya. Enaknya sih ikan bakar ini temennya itu sambal terasi kalau nggak sambal kecap ya. Tapi karena tadi itu aku udah terlanjur masak sambal telur, karena kakak Gali itu request sambal telur orak-arik, ya udah deh nggak apa-apa, sama aja ya. Nah ini aku tadi juga ngerebus sayur-sayuran karena kan aku nggak masak sayur yang lain ya, jadi pakai sayur rebus aja. Ini ada beberapa, yaitu jagung muda, kemudian kacang panjang sama terong. Aku ngerebusnya ini sekalian ya, pokoknya sekaligus aja lah masukinnya. Padahal kan bagusnya itu yang lebih cepat lunak aja dulu ya. Cuman nggak apa-apalah, jadi pas ngangkatnya itu tinggal aku pilih-pilihin aja yang mana yang udah layu atau udah mateng ya. Paling yang agak lama sedikit itu labu ya untuk matenginnya. Kalau kacang panjang sama jagung muda itu cepet banget, apalagi untuk oyongnya. Karena itu ada 2 buah oyong ya yang tadi aku juga rebus. Ini itu ngabisin stok hasil food prep kemarin ya. Jadi daripada sayurnya itu udah layu, mendingan langsung dimasak aja hari ini. Nah ini dia menu berbuka kami hari ini. Ada tempe, tahu, dan udang goreng. Kemudian ada sayuran rebus, ada ikan bakar. Terus tadi juga ada sambal telur orak-arik. Dan ini ada empek-empek dan es buah. Untuk es buahnya ini ada buah pepaya, semangka, anggur, sama klengkeng. Kali ini minuman segernya nggak pakai susu, cuman pakai sirup marjan aja sama batu es. Ini udah seger banget karena kan divariasikan ya supaya nggak bosan. Nah, kiranya suasana berbuka kali ini mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.